Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok Van den Bos. Di sini kami akan menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Van den Bos. Stay tune selanjutnya. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan sistem tanam paksa pada 1847 yang dipelopori oleh Johannes van den Bos yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Sistem tanam paksa mewajibkan penanaman tanaman ekspor yang laku di pasaran dan dipaksa menyerahkan hasil tanaman hanya kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Selain diterapkan di Jawa, sistem tanam paksa juga diterapkan di Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kultur stelsel mewajibkan setiap desa menyisihkan tanahnya sebesar 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan tarum atau nila. Latar belakang dari tanam paksa kultur stelsel mewajibkan setiap desa menyisihkan tanahnya sebesar 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan tarum atau nila. Tujuan utama adanya kebijakan tanam paksa di bawah Gubernur Van den Bos yaitu menyelamatkan Belanda dari krisis ekonomi, sebab saat itu kas pemerintah Belanda kosong. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kebijakan tanam paksa, diantaranya Belanda mengalami krisis Napoleon Bonaparte 1803 sampai 1815 di Eropa. Terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang menyebabkan pemisahan wilayah pada tahun 1830. Ketiga, besarnya biaya untuk menumpas pemberontakan di Ponorogo atau Perang Jawa. Selanjutnya, aturan tanam paksa. Sistem tanam paksa atau Belanda kultur stelsel adalah penerapan aturan secara paksa yang dilaksanakan pemerintahan Belanda ke atas jajahan Hindia Timur atau sekarang Indonesia. Pada pertengahan abad ke-19, dimulakan dari penyerahan sebagian besar hasil pertanian atau barang dagangan tertentu, khususnya tanaman kopi, kepada pihak penjajah. Ditetapkan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos pada tahun 1830. Keadaan ini yang mendatangkan kesengsaraan kepada jajahannya, menyebabkan ia dihentikan kemudian setelah muncul berbagai kritikan dengan dikeluarkan Undang-Undang Agraria 1870 dan Undang-Undang Gula 1870. Memulakan zaman liberalisasi ekonomi dalam sejarah penjajahan Indonesia. Satu, persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual di pasar Eropa. Dua, tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Tiga, pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam tanaman padi. 4. Tanaman yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah. Selanjutnya, penyimpangan sistem tanam paksa. Penyimpangan dalam sistem tanam paksa membuat praktik aturan pokok tanam paksa pada kenyataannya jauh lebih merugikan rakyat. Penyimpangan dalam sistem tanam paksa adalah sebagai berikut. 1. Pelaksanaan kultur stelsel seharusnya sukarela, tetapi dilaksanakan dengan cara paksaan. 2. Luas tanah yang disediakan penduduk lebih dari 1/5. 3. Pengerjaan tanaman ekspor seringkali jauh melebihi pengerjaan tanaman padi. 4. Pajak tanah masih dikenakan pada tanah yang digunakan untuk proyek tanam paksa. 5. Kelebihan hasil panen setelah diperhitungkan dengan pajak tidak dikembalikan pada petani. 6. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani. Dan yang terakhir adalah akibat-akibat tanam paksa. Pertama, bagi Belanda adalah A. Meningkatnya hasil tanaman ekspor dari negara jajahan dan dijual Belanda di pasar Eropa. B. Perusahaan pelayaran Belanda yang semula kembang-kembis pada masa tanam paksa mendapat untung yang besar. C. Pabrik-pabrik gula yang semula diusahakan oleh kaum swasta Cina kemudian juga dikembangkan oleh pengusaha Belanda karena keuntungannya yang besar. 2. Bagi Indonesia, dampak negatif. A. Kemiskinan dan penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan. B. Beban pajak yang berat. C.
kelaparan terjadi di mana-mana yang menyebabkan jumlah penduduk Indonesia menurun. Dampak positif: A. Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis tanaman baru. B. Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor. C. Reaksi terhadap tanam paksa. Reaksi dari beberapa kalangan terhadap sistem paksa. 1. Dari rakyat Indonesia. Di Sumatera Barat timbul perlawanan seperti di Pariman 1841 dan di Padang 1844 dipimpin oleh para ulama. 2. Dari bangsa Belanda. A. Kaum pengusaha atau kapitalis. Golongan pengusaha menghendaki sistem termaksa tanam. 2. Dari bangsa Belanda. A. Kaum pengusaha atau kapitalis. Golongan pengusaha menghendaki sistem tanam paksa dihapuskan dan diganti kebebasan berusaha. Kaum humanis Belanda. 1. Baron van Hevel. Ia sering misionaris yang pernah tinggal di Indonesia sekitar tahun 1847. Ia memprotes melalui gedung parlemen di Belanda bahwa tanam paksa sebagai tindakan yang tidak manusiawi. 2. Edward Dawes Dekker. Ia seorang mantan asisten residen di Lebak, Banten. Ia memprotes pelaksanaan tanam paksa melalui tulisan yang berjudul Mark Hevil yang mengisahkan penderitaan Sajah dan Adinda akibat tanam paksa di Lebak, Banten.